Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen mata kuliah Sosiolinguistik dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, nama saya Etisa Nurfitriana sebagai moderator pada presentasi hari ini. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Anasya Intana Indra dengan nomor NPM 2021-21500-240, Muhammad Hafiz dengan nomor NPM 2021-21500-243, Anggi Alisa Putri dengan nomor NPM 2021-21500-244, Melani dengan nomor NPM 2021-21500-253, Afra Febri Nasyah dengan nomor NPM 2021-21500-258, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Etisa Nurfitriana dengan nomor NPM 2021-21500-472. Materi yang akan kami bahas pada presentasi hari ini berjudul Masalah Perencanaan Bahasa. Adapun susunan presentasi pada hari ini, yang pertama adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok. Yang kedua adalah sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi beberapa sesi dan beberapa penanya. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita mulai presentasi hari ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada perencanaan bahasa masyarakat dan permasalahannya. Yang kedua ada pendapat para ahli tentang perencanaan bahasa. Yang ketiga aspek-aspek perencanaan bahasa. Dan yang keempat adalah ancaman alternatif untuk perlakuan masalah kebahasaan. Untuk materi perencanaan bahasa dan perencanaan bahasa masyarakat dan permasalahannya akan disampaikan oleh Anasya Intana. Kepadanya dipersilakan. A. Perencanaan bahasa, masyarakat, dan permasalahannya. 1. Perencanaan bahasa Indonesia. Berdasarkan definisi Al-Wasilah tahun 2000, perencanaan bahasa adalah upaya yang disengaja untuk memfungsikan atau ragam bahasa untuk memenuhi tujuan politik. Adapun langkah-langkah perencanaan bahasa Indonesia menurut Sumarsono tahun 2002, halaman 379 meliputi 1. Penentuan bahasa kebangsaan atau bahasa nasional. 2. Merumuskan kedudukan dan fungsi bahasa. 3. Pembakuan bahasa secara menyeluruh, misalnya pembakuan tata ejaan, tata bahasa, tata istilah, dan sebagainya. 4. Penyusunan kamus. A. Perencanaan bahasa, masyarakat, dan permasalahannya. 1. Perencanaan bahasa Indonesia. Perencanaan bahasa dan perubahan sosial di masyarakat saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Dalam proses perencanaan bahasa, perencanaan tidak dapat mengabaikan berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya, arus globalisasi informasi. Dengan era globalisasi informasi, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dari luar negeri, otomatis pembendaharaan kosakata asing bertambah setiap hari dalam hitungan jam bahkan detik. Kondisi tersebut mempengaruhi perubahan sosial yang diinginkan dalam masyarakat. Seperti undang-undang kebahasaan dibuat supaya masyarakat semakin menghargai, mencintai, dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masih dalam perencanaan bahasa, masyarakat, dan permasalahannya. Yang kedua, ada linguistik dan masalah kebahasaan. Dalam pandangan linguistik umum, kajian bahasa merupakan wilayah yang sangat luas cakupannya untuk dijadikan bahan penelitian. Apalagi masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Namun, di antara banyaknya bahasa tersebut juga menyimpan sejumlah masalah. Kematian bahasa di dunia ini jauh lebih besar daripada kelahiran bahasa. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian bahasa-bahasa tersebut perlu diupayakan suatu pemeliharaan bahasa sebelum bahasa tersebut hilang dari permukaan bumi.
Kasus menghilangnya suatu bahasa dikarenakan jumlah penutur suatu bahasa relatif kecil, sehingga dapat musnah dalam 1-2 generasi. Penentuan bahasa kebangsaan dan bahasa resmi kenegaraan juga menimbulkan sejumlah masalah kebahasaan lain. Jika bahasa nasional banyak ragam dialeknya, ragam mana yang digunakan untuk mengatasi sejumlah dialek tersebut? Ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan permasalahannya. Secara garis besar, masalah bahasa dapat digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan kedudukan atau bahasa. Yang kedua, masalah sistem atau kode bahasa. Dan yang ketiga, masalah pemakaian bahasa oleh warga masyarakat. Keterlibatan ahli bahasa dalam kegiatan pemecahan masalah kebahasaan secara umum dapat dianggap sebagai usaha penerapan ilmunya yang didorong oleh keprihatinan profesionalnya untuk turut memecahkan serangkaian masalah manusia di bidang komunikasi. Baik teman-teman, selanjutnya pendapat para ahli tentang perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa ini diperlukan oleh masyarakat pemakainya. Berkaitan dengan hal ini, Ferguson 1977 memberikan ilustrasi sebagai berikut. 1. Bahasa itu dinamis sehingga menyebabkan bahasa itu hidup, berubah, dan berkembang. Bahasa aktif dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat pemakai bahasa tersebut. 2. Banyak pemakai bahasa yang telah mempunyai pengetahuan tentang linguistik. Mereka dapat menilai dan menentukan apakah bahasa itu betul atau salah dalam penggunaannya. Mereka dapat memperkirakan apakah bahasa itu baik, tidak baik, enak didengar, atau janggal ketika dipakai. Ada juga pemakai bahasa yang dapat membedakan bahasa itu standar baku, tidak baku, kreol, slang, dan variasi lainnya. Pada prinsip pemakai bahasa, penutur, penulis, pendengar, pembaca dapat menilai apakah bahasa itu benar atau salah berdasarkan ilmu bahasa yang dikuasainya. Menurut Weinstein, dalam Wardau tahun 1980, perencanaan bahasa adalah pemerintah yang berwenang, jangka panjang, berkelanjutan, dan usaha sadar untuk mengubah fungsi bahasa di masyarakat untuk tujuan pemecahan masalah komunikasi. Hal ini mungkin menilai sumber kompleks pengambilan keputusan tugas fungsi yang berbeda untuk bahasa atau varietas dari bahasa dalam komunitas yang berbeda dan komitmen sumber daya yang berharga. Berdasarkan dengan uraian yang sudah dibahas, jelas perencanaan bahasa berpengaruh terhadap perkembangan suatu bahasa untuk masa yang akan datang. Perubahan bahasa juga dapat terjadi dari beberapa faktor seperti penjajahan, perkembangan zaman, atau kebutuhan sosial dan pemakai bahasa yang sudah memiliki pengetahuan dan ilmu bahasa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang C, ada aspek-aspek perencanaan bahasa. Pelaksanaan bahasa memerlukan dukungan ataupun aspek dalam perencanaannya, yaitu yang pertama menurut E. Haugen tahun 1966 mengemukakan bahwa perencanaan bahasa membutuhkan kebijaksanaan bahasa, kodifikasi bahasa untuk menggunakan umum, modern, dan teknis, serta pengembangan dan implementasi. Yang kedua, menurut Ferguson tahun 1968, dalam perencanaan bahasa, aspek-aspek yang dilaksanakan sebagai tujuan perencanaan adalah 1. Pembakuan atau standarisasi. Yang kedua, modernisasi atau intelektualisasi. Dan yang ketiga, grafiasi, tulisan, dan ejaan. Yang ketiga, menurut Fishman tahun 1971 berpendapat bahwa perencanaan bahasa yang baik memerlukan penelitian yang bersifat ilmiah, empiris, praktis, kohesif, dan terkini. Selanjutnya, aspek penting yang berperan dalam perencanaan bahasa yang baik adalah komunitas bahasa itu sendiri. Ada baiknya dalam perencanaan bahasa
penutur asli bahasa yang bersangkutan dimintai pandangan dan pendapatnya karena akan menjadi pendukung utama. Tentunya, mereka akan lebih merasa dihargai ketika bahasa mereka diperhatikan. Setiap masyarakat yang mencintai bahasanya pasti menginginkan bahasanya direncanakan, dikendalikan, dibangun, dan modern. D. Ancaman alternatif untuk perlakuan masalah kebahasaan. 1. Garis haluan kebahasaan yang berkenaan dengan penentuan kedudukan bahasa dan fungsi sosiolinguistiknya. 2. Pengembangan bahasa meliputi sandi bahasa. 3. Pembinaan bahasa untuk meningkatkan jumlah pemakai bahasa, mutu bahasa melalui penyebaran hasil pembakuan. 4. Cukupan perencanaan bahasa yang diterapkan pada ancaman pembinaan dan pengembangan bahasa. Simpulan, kasus bahasa di dunia ini jauh lebih besar daripada kelahiran bahasa. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian bahasa tersebut, perlu diupayakan suatu pemerian bahasa sebelum bahasa tersebut hilang dari permukaan bumi. Kasus menghilangnya suatu bahasa dikarenakan jumlah penutur suatu bahasa relatif kecil, sehingga kematian dapat musnah dalam 1-2 generasi. Penyebab lain hilangnya suatu bahasa dikarenakan bahasa tersebut tidak mengenal tulisan. Oleh karenanya, bahasa tersebut perlu direkam baik bentuk tulisan maupun lisan. Perencanaan bahasa adalah usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Perencanaan tersebut tidak semata-mata untuk meramalkan masa depan berdasarkan apa yang diketahui dari masa lampau, tetapi perencanaan tersebut merupakan usaha terencana untuk mempengaruhi masa depan. Terima kasih kepada para anggota kelompok yang sudah menyampaikan materi. Untuk sesi pertanyaan, untuk sesi tanya jawab, akan kami laksanakan dalam bentuk presentasi langsung melalui daring, Google Meet, ataupun WhatsApp Group. Baik, kita tutup presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.